Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Andrika, NIM 12050322165. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep-konsep interpersonal skill untuk memenuhi tugas mata kuliah interpersonal skill dengan dosen pengampu Ibu Febi Nursalisa MKom. Adapun materi yang akan saya sampaikan di sini yaitu mengenai pengertian interpersonal skill, manfaat dari interpersonal skill, cara meningkatkan interpersonal skill, dan tips dalam penerapan interpersonal skill. Pengertian interpersonal skill. Pendapat menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Birman and Sachi, menyatakan bahwa keterampilan interpersonal atau interpersonal skill merupakan salah satu faktor penting yang menjadi keberhasilan seseorang dalam meneliti kehidupan yang dimilikinya. Yang kedua, menurut pendapat Hanfield, mendefinisikan keterampilan interpersonal atau interpersonal skill sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengelola diri sendiri secara efektif dalam melakukan pekerjaan dengan orang lain, serta dalam rangka menyelesaikan tugas maupun tanggung jawab yang diberikan bersama. Dan yang ketiga, menurut Burmeister dan kawan-kawan, memberikan makna keterampilan interpersonal atau interpersonal skill sebagai kemampuan yang dimiliki setiap orang yang digunakan dalam membina hubungan interpersonal dengan orang lain. Berdasarkan berbagai pengertian serta definisi mengenai interpersonal skill atau keterampilan interpersonal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa keterampilan interpersonal sebagai kemampuan yang digunakan untuk membangun sebuah komunikasi, interaksi, serta menjaga hubungan yang ada dengan orang lain dalam segala keadaan dan juga situasi. Lalu, apa aja sih manfaat dari interpersonal skill? Manfaatnya yang pertama, dapat membangun hubungan serta bekerja sama dengan orang lain, baik itu rekan kerja, klien, ataupun atasan di suatu perusahaan. Yang kedua, dapat digunakan untuk menjaga hubungan baik antara kita dengan orang yang ada di sekitar. Yang ketiga, mampu menjaga komunikasi yang baik antara satu sama lain dan memahami perasaan serta ide yang mereka sampaikan. Dan yang keempat, membuat kita merasakan rasa toleransi, memiliki empati terhadap orang lain, dan saling menghargai setiap individu. Kemudian, bagaimana cara kita untuk meningkatkan interpersonal skill? Yang pertama, mencari cara meningkatkan rasa percaya diri. Hal ini dikarenakan rasa percaya diri akan sangat berguna dalam menyelesaikan suatu pekerjaan maupun tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Yang kedua, meminta saran atau kritik dari orang-orang sekitar. Dalam hal ini, dikarenakan keterampilan interpersonal bukan hanya menyangkut dengan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita dapat membangun serta mengembangkan hubungan yang kita miliki dengan orang lain. Yang ketiga, bertanya kepada orang yang berpengalaman serta menyimak jawaban apa yang mereka sampaikan. Hal ini dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kamu berbicara dengan atasan kamu dalam dunia kerja, perhatikan bagaimana mereka menjawab pertanyaan, seperti intonasi, kosakata yang mereka gunakan, dan masih banyak lagi. Dengan memperhatikan orang yang memiliki kredibilitas yang tinggi, kita dapat belajar banyak dari orang tersebut. Selain bertanya, kita juga harus menyimak jawaban yang mereka berikan sebagai tanda kita menghargai orang tersebut. Dan yang keempat, memposisikan diri sebagaimana perasaan orang lain. Ketika kita melakukan interaksi dengan orang lain, pikirkan reaksi yang sesuai terlebih dahulu dengan cara membayangkan seperti apa rasanya menjadi orang yang sedang berada di posisi tersebut. Dengan begitu, kita bisa memahami apa perasaan yang sedang dirasakannya saat itu, apa yang membuatnya kecewa ataupun marah, apa yang dapat kita lakukan terhadap hal tersebut. Setelah itu, tips dalam penerapan interpersonal skill. Yang pertama, memberikan senyuman terhadap orang lain. Dengan kita tersenyum terhadap orang lain ketika melakukan komunikasi, dapat membawa energi
atau aura positif sehingga membuat orang lain yang menjadi lawan bicara kita merasa lebih nyaman ketika berbicara dengan kita. 2. Memberikan apresiasi terhadap orang lain. Dalam mengapresiasi seseorang, dapat kamu lakukan dengan berbagai bentuk seperti mendengarkan dan menghargai orang lain yang sedang berbicara dan memberikan tanggapan yang sesuai. Yang ketiga, memberikan perhatian terhadap orang lain. Ketika melihat orang lain sedang berada dalam situasi yang sulit, berikan bantuan ataupun saran jika orang tersebut terlihat membutuhkannya. Yang keempat, berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Seorang pembicara yang baik dapat meningkatkan semangat lawan bicaranya dan membuat masuk ke dalam percakapan. Selain itu, pesan yang ingin disampaikan dapat dengan mudah dimengerti oleh para pendengar. Yang kelima, menjadi mediator yang baik. Ketika terjadi suatu masalah ataupun konflik, mediator yang baik tidak hanya melihat dari sisi perspektif saja, tetapi menempatkan diri di kedua perspektif, sehingga dapat melihat dan menentukan solusi serta opsi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keenam, mampu berempati. Yang ketujuh, mampu bekerja sama dengan baik. Dan yang kedelapan, jangan terlalu banyak mengeluh tentang suatu hal, karena dapat memberikan aura negatif terhadap orang lain yang melihat kita. Dengan begitu, tidak ada yang mau mendekati kita dan merasakan empati karena malas berurusan dengan orang seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi yang menonton dan yang mendengarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.